Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Pak Jarwo Lemas. Pak Jarwo, kuat, maaf ya. Waduh, Ini tumben-tumbenan datang ke rumah gue, Cing. iyalah. Kangen ya? Ya. Efek udah lama nggak syuting. Iya. Tapi gue demen lo, Cing, nih. Lo datang ke rumah gue silaturahmi. Iya. Dan apa ya? Ya biar kita tetap ini ya, tetap romantis, Cing ya. Iya. Biar ngerasa juga ada yang senasib, Pak. Tapi ntar lagi kan ada program kita yang baru. Iya, tungguin aja ya, ada program kita yang baru Di nih. TV, Cing ya. Ya, luar biasa aja ininya, konsepnya. Ya, dilihat aja. Silakan dimakan loh, ini Ih, Cing, makan, Cing. Ini kue cincin, Cing. apa? Kue cincin, ini khas Betawi. Pas Betawi ya. Ya, Rasanya ini gimana? riwayatnya Manis. dulu yang pakai ini raksasa, makanya gede cincinnya, Cing. Si lucu nggak, Cing? Kesannya basi bener, Ini Cing. apa sih? Manis apa? Manis, Cing. Kayak kue cucur nggak? Ya, hampir sama lah rasanya seperti itu. Tapi dibentuknya kayak cincin. Kayak cincin, Cing. Iya. Nah, ini Bisa dimakan nggak? Gue makan aja. nggak apa-apa, makan aja, Cing. Nah, Ini kenapa ini bolong, Cing? karena Ya, gue nanya sama lu. ini kalau bulan puasa makan ginian nggak batal. Kenapa? Karena yang dimakan tengahnya. Iya. Saya Cing Abdel dah. Pak Jarwo nih enak nih bikinan dia apa beli? Beli, Cing. Beli. Nggak sempet bikin, Bang. Hmm? Di Condet nih, di rumah gue nih, apa aja kuliner ada di sini. Apa yang paling enak? Macam-macam, ada soto Betawi, terus makanan khas Timur Tengah, lontong sayur, kalau pagi tuh mie ayam, ada yang pagi. Ini Timur Tengah nggak ngeri ketabrak Kenapa? di tengah-tengah. Bukan. Daerah Arab Saudi, Oh, Arab iya. lah pokoknya, Cing. Wah, macam-macam, nasi mandi segala macam. Wah, komplit, Cing. Tapi kalau makan nasi mandi dikasih anduknya nggak? Kasih sabun juga, Cing. Bukannya mandi dong. Nasi uduk ada nggak ini? Ada, malam deh, Cing, enak loh. Oh boleh Malam, teman. jam 7 malam. Rame nggak? Rame, Cing, antri. Wah, kayak ke Cibinong antri. Waduh. Dari Condet sampai Cibinong. Ada sambal kacangnya nggak? Sambal kacang ada. Di sini khasnya bukan sambal kacang dia tuh. Sambal apa ya? Dia sambal apa ya? Apa lu gini-gini? Ngomongin kacang apa ya? Apa ya? Bukan, konotasinya beda lagi Iya, tadi tuh. apa lu gini? Ini dia nggak pakai kacang, tapi apa dia pin ya? Cabe gitu ya. Iyalah kalau sambal emang biasanya dari cabe sih. Kalau dari ijuk sapu. Enggak, ini kasih tai dikit. Ini. Enggak. Iya. Ya pokoknya enak lah, mantap. Terus Gorengannya ada. gorengannya ada komplit, bakwan, tempe, terus wah semur tahu, ayamnya empuk banget. Cara gorengnya mau gimana itu nggak tahu itu caranya. Ayam 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 going to school. ayam kampus. Gimana kabarnya, Pak? Belum nanya kabar gue dari tadi nih. Alhamdulillah baik, Cing. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, yang penting sehat di masa pandemi ini COVID-19. Yang penting sehat. Gue itu supaya Lu kok udah kelar makan cincin, lu kayak lama banget, Pak. kan ngomong mulu, Cing. Oh, ngomong lu kirain gerakan udah melamban. Salah satunya. Itu untuk menjaga stamina, itu 2 hari sekali lah minimal itu istri ngegodok itu apa? Empon-empon. Empon-empon. Ada kunyit, ada Empon-empon emang? jahe. Empon-empon emang bukannya nama ini? Bah, Nama daun empon-empon. Daun empon-empon. bukan, istilahnya kayak apa ya? Empon-empon itu ramuan. Ramuan rebusan. Terdiri dari Misalnya jahe, kunyit, terus serai. serai. Itu dibejek, Terus rebus. Udah, buang. Minum, Cing. minum. Tiap malam itu. Sembuh. Alhamdulillah, baik, Cing. Mau menjaga stamina kita. Iya. Oh, Namanya udah. Emang umur udah berapa sih, Pak? gua sekarang Agustus, besok 53. Cepet deh.
53 tahun ya? Nggak nyangka ya. Nggak nyangka loh. Kalau baru kemarin gue jadi bayi. Udah umur segitu. Udah 53 Ya tahun. kita Pak. nikmatin aja, Cing. Iya, berarti berkecimpung di dunia komedi udah berapa tahun tuh? Gue pertama kali masuk dunia komedi tahun 1985. Itu baru pertama kali jebur di situ, lomba lawak Sri Mulat. Nama grupnya Diamor gue dulu. 35 tahun yang lalu. Nah, kurang lebih seperti itu. Bareng siapa aja tuh? Awalnya dulu bareng Rudi, Sipit, Mamo, gua, atau lagi Hendrik namanya. Hendrik Ceper. Bukan. Hendrik, tapi sekarang udah nggak lagi, dia jadi pendeta sekarang. Oh ya, Hendrik yang Ambon? Bukan. Bukan Hendrik Ambon? Ada tuh yang botak. Ya sebangsa Rudi juga gitu. Akhirnya dia jadi pendeta. Nah, tahun 89 Komeng baru masuk. Tahun 89? Tahun 89 berarti belum di Radio SK ya? Belum. Belum, 89. Karena gue 89 masuk Radio SK, Diamor belum ada. Belum. Masuk ke SK tuh tahun 90-an ya? 93. 93, itu udah namanya Diamor. Diamor. Nah sebelum masuk ke radio gitu, manggung-manggungnya di mana Pak? Kalau dulu kan banyak panggung hiburan dulu kan. Di Ancol. Ancol aja ada berapa panggung hiburan tuh. Terus di Senayan. Terus ada di Kelapa Gading juga ada dulu. Terus di Taman Mini. Terus di diskotik daerah kota. Diskotik malam? Ya. Stardust? Bar-bar gitu, coffee shop. Coffee shop lo ngelawak? Ngelawak tengah malam, Cing. Pak, kan kalau dulu mah diskotik tuh tengah malam slow dance. Iya. Terus musik. Terus lawak gitu? Lawak. Showtime. Oh, showtime namanya. Lawak sama tari setengah bugil. Iya. Jadi kita kalau nggak dia duluan kita, kalau nggak kita duluan baru dia gitu. Nah kalau Awal-awalnya perjalanannya itu proses untuk kita tampil di itu aja sulit, Cing. Di kafe-kafe atau di bar-bar gitu, diskotik. Kita ini misalnya dari rumah kita berdua, gua sama Rudi itu sering jalan nyari job ke daerah kota Mangga Besar gitu. jalan, kok nyari job emang nggak bisa ngirim ini CV? Enggak, Cing. Oh, Jadi bisa? kita harus datang dulu langsung. Kalau cuma kita kirim lewat via pos dulu kan, nggak bakal ditanggepin. Nah, gimana supaya meyakinkan, kita datang langsung. Malam kita datang keliling tuh, bawa foto. Nah, Foto postcard, grup. tahun berapa nih? Tahun ya Udah mau Komeng? belum tuh. Belum. Belum. Di tahun 85 sampai 90-an lah, Iya. 89 lah. Nah, kita bawa foto itu, postcard, grup pelawak kita itu, Diamor. Diamor. Keliling dari satu tempat ke tempat lain tuh. Kita nemuin, kadang-kadang kita suka, udah janjian belum, kata satpam? Udah. Oh, ya, bentar ya. Masuk. Sampai di dalam kita juga nggak tahu yang mana itu yang manajer CEO-nya. Iya. Oh, mau ketemu si ini, kita sebelumnya udah minta informasi kan, namanya Oh. ini. Udah akhirnya kita temu. Gimana nih? Iya Pak, mau ngisi di sini. Waduh, gimana ya? Prestasinya apa? Kita pernah juara lomba lawak ini. Sri Mulat itu? Enggak, itu yang di itu tuh, di kota. Enggak, bukan lomba lawak Sri Mulat. Iya, juara. salah satu. Lo juara? Enggak, juara satu Bagito. Oh, di tahun 85. Iya, Bagito gua yang juara grup. Udah, gini aja deh Pak, kata Rudi. Kita nggak lucu, nggak usah dibayar deh, sampai begitu cuy. Oh. Bayarnya cuma berapa? 75.000. Bagi 4. Buset. Tahun 86-87an lah itu. 87 ya? Emang Diamor apa sih artinya? Diam-diam tapi humor. Diam-diam tapi molor. Jadi gini, kadang-kadang kita lomba lawak itu kan ada grup-grup lawak tuh, sebelum tampil, wah pada lucu-lucu gitu di belakang panggung. Kalau kita sih diam aja. Pas di panggung baru Lucu. tidur gitu. Ya, itu perjuangan berat dari tahun 85 sampai akhirnya singkat cerita ke radio. Radio yang juga pas kami masuk, Nah, terus kita ngisi TVRI kan. udah di TV malah. Enggak, 90 lah. TVRI. Udah TVRI, udah di TV. Udah. Nah, Komeng masuknya siapa ya? Hmm? Komeng masuknya, wih mantep, makasih ya. Waduh, enak banget. Iya. Ini adalah buah yang tidak lengkap. Maksudnya? Karena cuma ada mangga, nggak ada punten. Wah. Hah?
enggak, kapan Cakep. Itu ya? Oh, itu pantun. Oh. Iya, TVRI dulu kita. Enggak ketemu komengnya. Kapan? Rudi tuh, tahun 89 dia, Rudi tuh suka aktif di Sanggar Betawi. Sanggar komedi Betawi. Nah, Komeng juga ikut main waktu itu. Sama Rudi sama itu grup di Ancol. Di Ancol. Pas main, wah ini Komeng kayaknya bagus nih, Pasar punya seni. potensi, pasar seni. Iya. Rudi ngeliat punya potensi gitu kan, di lawak. Diajaklah Komeng masuk ke Diamor. Nah kebetulan si Hendrik udah nggak aktif lagi di Diamor, ya udah masuk dia Masuk. 89 berempat jadinya memang. Mulai deh tuh masuk TV. Masuk TV 90, kita masih lomba lawak dulu masih. Masih lomba lawak ya? Dulu mah banyak lomba lawak ya? Banyak. Karena kenapa jarang ya, Pak? Ya karena ya lawaknya sendiri sekarang memang lagi ininya pamornya lagi turun ya. Dulu mah banyak banget ya? Iya. Kayaknya Ya setiap kayak anak-anak stand up aja sekarang seperti itu. Iya, karena setiap kampus bikin lomba lawak ya. Iya. Radio juga ada lomba lawaknya. Terus manggung sama saya waktu di kota itu, kan ada tari-tarian setengah bugil. Lo nonton dulu nggak tuh, Pak? Iya dong. Nonton dulu. Kalau kita udah selesai manggung ya, Itu yang nari cowok? cewek. Oh. Iya, iya. Ya kita ini dulu ya masih muda dulu kan. Masih Banyak orang mabok dong, Pak? banyak. Hah? Jadi kita kalau ngelawak tuh ya kadang-kadang ada yang lucu, ada enggak. Ya kita nggak lucu dia ketawa, kadang-kadang lucu dia nggak ketawa. Dia nggak tahu ya, karena mabok itu Macam-macam. ya? Ada pernah dulu kasus Hah? pas lagi ngelawak di diskotik di daerah di apa Hotel Kartika Chandra tuh atau Subroto. Nah ini yang diceritain Komeng juga ini. Bawa golok. Iya. Salah apa? Salah pencet Salah pencet musik. Si Mamo masuk ya? Iya. Udah awalnya kita gagal lucu kan. Tambah si Mamo masuk salah pencet itu orang. Kasetnya aturan set A di set B. Iya. Udah. Kita setelah acara kita Lu pada panas-panasin Komeng lo katanya. Komeng dipanas-panasin. Kayak emang Komeng panasan orang. Iya. Kan nggak usah dipanasin juga dia udah panas. Lu bertiga tuh dia kerjaannya panas-panasin gua aja, udah nyetir gue, yang ngadepin gue. Bertiga pada nemprong kan. Aduh, Allahu Akbar. Adik itu habis ngelawak berantem. Iya. Udah gitu, satpam misahin dia tuh. Udah ngedamain, kita bawa ke kantor manajer di dalam ya. Terus kita masuk, pengunjung sama pekerja lagi cipokan di dalam. Langsung, anjing udah. Gue tuh ngelawak sama teman juga pernah tuh di diskotik, Pak. Di hotel mana tuh, Menteng tuh namanya. Oh ini. Yang Menteng, grup Menteng tuh. Iya. Tapi gue bertiga. Grand Menteng ya. Di Grand Menteng dah. Oh. Sama Mas Ari, berempat sama Mudi. Almarhum. Iya, Mas Ari tuh. Disambit, Pak. Disambit gelas. Jauh banget ya. Kenapa? Lah lucu. Emang begitu. Disambit gelas, beneran. Lah, Besoknya kebakaran tuh. Teman kali yang itu. siapa? Beneran disambit itu lah, buang. Ya kedengeran banget. Terus gue deg-degan banget. Udahan aja udah daripada diterusin makin banyak. Tapi habis itu turun dia ketawa-tawa, Pak. Lah, memang begitu orang lagi mabuk. Kita ngelawak. Pernah nih juga manggung di diskotik nih sama Kokom gue. Tahun berapa ya? Ada orang mabuk juga, Pak, nyawer. Nyawer jam tangan. Yang diplastik-plastikin jam tangan 25 ribuan. Pak Leo namanya. Gue inget banget nih orang kok kayaknya royal banget gitu. Katanya pedagang jam kali dia. Oh, jam yang diplastikin. Yang 25 ribuan dulu itu. Aduh, ada emang kalau diskotik ada-ada aja ya ininya ya. Orang-orangnya. Masuk TV tapi tahun 90. Yeah. Udah masuk TVRI itu. Itu acara apa tuh? Kayak ada karya safari gitu-gitu kan? Enggak, Aneka Safari itu dulu itu buat grup-grup yang udah papan atas tuh. Oh. Ke Jayakarta Group,
Iya. terus Dian Group, terus Iya. S Bagio CS, Iya. terus Begitu, S. ya Benyamin, kayak gitulah. Quartet S. Iya, Quartet S. Nah, di Amor tuh masih jauh di Tom bawah. Tam ya? Tom Tam, Panji Pelita Komar ya? Group, Panji Komar Tom Tam kan? Tom Tam dia masih dulu. Iya. Nah itu lo acara apa? Album Eh, Sabtu? Album ini- Sabtu? Bukan? Bukan. Album apa? Ini drama komedi. Hmm. Jadi itu kan drama komedi harusnya kan memang ada skenario, benang merahnya harus jelas. Gitu. Iya. Nah di Amor malah ngelawak, Hmm. malah ngelawak. Gitu. Tapi Malah lucu. ditegur, lucu. Malah ditegur sama kepala ininya programnya. Ah. Ini drama komedi, wah dikumpulin semua pelak-pelak tuh. Ini contoh kasus nih ya, di Amor, wah dikumpulin. Ini drama komedi, harusnya kan benang merah dijaga. Terus apa sitkom lah istilahnya gitu. Bukan ngelawak kata dia gitu. Oh dulu udah ada ya perbedaan ya? Sitkom sama ngelawak ya? Ada udah, Beda. Kelihatannya nggak beda, padahal beda banget ya Pak ya? beda banget. Antara sitkom sama ngelawak ya? Iya. Kalau ngelawak itu kita kan bisa kemana aja, ngelantur ngomong apa aja, nggak sesuai Ketawa cerita. juga boleh. Cerita mah ujung aja ntar kan, Oh. cukup. Nah kalau drama apa sitkom itu lebih dominan ya ke situasi komedinya sebenarnya. Iya. Nggak hanya verbal, tapi juga gestur, mimik kita segala macam. Ini Itu, mahal Cing. Pak. Iya Cing, habis mangkok Habis Cing. sama dia. Oh gue doyan banget mangga Pak. Oh lu mangga? Mangga gue doyan banget Masih ada nih, Cing. Depan tukang buah masih ada. Ya banyak kalau yang beli mah. Udah masuk SK nih. Pak Jarwo di SK, gue di SK. Tapi nggak pernah ketemu. Pak Jarwo nggak tahu malah kalau gue di SK. Iya. Kacau loh Pak. Enggak, lu nya nggak pernah ada gue lihat. Karena waktu itu gue penyiar. Jadi di SK itu ada dua, antara penyiar sama pelawak ya Pak. Nah gue tuh bagian penyiar. Ya. Pelawak beda lagi memang nggak. Tapi yang lain pada tahu ah. Mungkin sering nongkrong di sono kali dia. Kalau kita kan di Amor dulu ngisi udah pulang. Gitu. Iya. Nggak ngapa-ngapain lagi. Tapi gue tahu lu Pak. Lu siaran jam berapa sih waktu itu? Malam. Oh malam. Pantas. Jam 10 malam. Atau pagi sekalian jam 6. Jam 6 sampai jam 8 atau jam 10 sampai jam 12. Ya gue siang. Siang-siang ya, emang gue siang. Iya sama temen gue tahu di Iya rumah. Kalau teman kan di situ Mudi. terus. Situ terus nongkrong mulu. Iya Parto. Parto kan pegawai. Iya si pegawai. Iya. Terus setelah itu kan gabung sama Patrio, dia bikin sama Eko kan. Iya. Waktu Parto mah dari gue tahun 89 dia udah jadi pegawai SK. Iya ya, Iya. administrasi pencatat itu Iya, ya. nyatet dia. Jadi kalau ada orang mau siaran sama dia diketikin tuh. Lagunya apa, ini apa gitu. Jokesnya apa. Indie kali sekarang ya namanya. Bukan PD, bukan. Salah istilahnya. Dulu mah nggak ada PD-PDan kan radio. Sendiri aja nyiapin. Temanya sendiri, siapin musiknya sendiri. Udah masuk TVRI. Tahun 90-an udah tuh. Di Amor terus. Di Amor masih ada apa bubar sih Pak? Antara ada dan tiada. Kayaknya memang udah nggak ada. Nggak bisa aktif lagi kayaknya. Oh. Orang-orangnya masih ada. Orang-orang masih ada. Pak Jarwo, Komeng, Pak Rudi, mau Pak Mamo. Mamo. Ketemunya kalau lagi di Paski aja. Iya. Lagi Paski, acara Lagi Paski. acara Paski ketemu. Baru ketemu. Pak Jarwo ini ketua Paski seluruh Indonesia. Pusat, ketua Paski pusat gitu. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Seniman Komedi Indonesia. Nah, gue wakilnya. Ini wakil sama Kang Denny Sama Chandra. Kang Denny Chandra. Pak Komeng ketua Jabar. Jawa Barat. Pak Denny Cagur ketua Jakarta. Pak Narji ketua Banten. Banten. Gitu. Jadi ada sebenarnya wadahnya pelawak ada ya Pak. Udah sampai tahun 90-an nih. Iya. Masuk mulai ke TV-TV lagi Pak. Begitu banyak TV Itu swasta. 9 TV swasta. 92 kalau nggak salah. 92 TPI dulu. TPI ya, dulu TPI emang banyak komedi ya. Iya. TV Ngapain? komedi juga dia itu. Itu dia ngapain? Bikin apa itu dulu kita di Amor ya? Kompor di Amor. Kompor di Amor tuh nama, itu bukan di SK Pak? Di SK tuh kita angkat ke TV. Oh. Kompor di Amor. Kompor itu apa? Kompor di Amor singkatan. Komedi porsi di Amor. Di Amornya?
Diam-diam humor. Diam-diam humor. Komedi, Porsi diamor. diam-diam. Lu jangan dipanjang-panjangin, Cing. Ini kan kompor diamor. Diamornya aja kependekan ya. Gitu, Cing. Iya. Kemudian nih tahun-tahun belakangan terakhir ini Pak Jarwo naik daun lagi Itu di Republik Mimpi. di Republik Mimpi. Gua jadi wakil presiden. Pak disebut makanya JK Jarwo Kuat. Iya. Karena pengen JK Yusuf Kala. Iya. Iya. Itu, Cing. Itu prosesnya di ini apa? Audisi juga tuh, Cing. Ada berapa orang itu? Ada 7 orang. Sama Effendi Ghazali. Effendi Ghazali. Iya. Awalnya kan dulu si Ucup Klik. Klik Terus Lara. dia out, bikin audisi wakil presiden. Nah, alhamdulillah gue yang masuk diterima gitu. Itu diajak sama dikenalin sama Iwel. Iwel ya. Iwel. Kenalin ke Effendi Ghazali ke rumahnya. Audisi, alhamdulillah gue lolos. Udah syuting, ikut langsung. Panjang dah tuh. Ada 3 tahun kali, Cing. Jadi wakil presiden. Jadi wakil presiden. Selesai itu ILK. Habis itu ini PPT. PPT dulu. PPT udah sambil jalan juga tuh syutingnya tuh. PPT dari pertama loh Pak. PPT dari awal. Berarti udah berapa season ya? 13 sudah. 13 ya? 13 tahun lo jadi Pak Jalal terus? Iya, dari Pak Jalal 13 tahun. Jadi seorang pelawak itu nggak hanya sebagai pelawak aja yang hanya bisa berimprovisasi, tapi juga pelawak itu kalau bisa ya bisa menjadi seorang aktor, Cing. Jadi kita tahu bagaimana di saat kita syuting lawak, di saat kita syuting film atau sinetron. Kita jadi walaupun kita nggak sekolah di maksudnya nggak sekolah di ini, Cing, jahit, Cing. Juliana Jaya nggak sekolah acting gitu ya. Iya. Tapi kita punya bakat di situ, tapi kita bisa belajarnya sambil berjalan. Misalnya gue belajar sama Pak Haji Deddy Mizwar, gue liatin actingnya, kadang-kadang gue tanya sekali-sekali. Nah di situ bisa kita ngambil ilmunya. Oh, acting itu ternyata kita melihat skenario misalnya, kita nggak hanya menghafal, tapi lu pahami dulu skenarionya. Lu paham scene-nya, adegannya seperti apa, motivasi dari scene itu apa, adegan itu apa, kita bisa nanti menentukan emosinya semana. Betul, dan kita bisa menghafal secara langsung. Jadi kita udah menguasai, mengerti dan paham dengan scene itu. Itu, Cing. Wah. Kunci cuma itu doang ternyata. Tapi semua kalau walaupun semua itu udah kuasai, kalau nggak ada yang ngoling mah percuma juga ya. Nah itu, Cing. Itu yang lebih tembus ya. Seorang Deddy Mizwar tuh, wah aktor besar kan. Itu banyak pemain-pemain yang lebih senior gitu ya. Maksudnya yang udah sering main film, sering pas berhadapan satu frame sama Pak Haji, Deg-degan ya? wah grogi. Grogi ya? Iya. Tapi alhamdulillah sih, ya karena gue sering ketemu sama beliau kan, jadi enak aja gitu dalam dialog gitu. Ilmu guru juga salah satu itu dia. Masuk ke Suca habis itu. Suca, ILK dulu dong. Oh ILK dulu ya, habis PPT. Iya. Para pencari Tuhan ke ILK. Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club, lumayan lama juga itu. Lama juga, 4 tahun. 4 tahunan. Kurang lebih. 4 tahunan. Selesai ILK. Suca. 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 Nah Suca tuh kayak Pak Jarwo Kuat yang baru gitu kalau di Suca. Gitu ya? Lo merasa nggak bahwa lo sepertinya itu potensi Jarwo yang beda gitu dari Jarwo-Jarwo yang sebelumnya? Enggak ya? Ya udah kalau enggak kita lanjutkan lagi. Soalnya kan gue itu ya maksudnya di setiap program itu kan karakter kalau bisa berbeda-beda gitu kan. Iya. Jadi tampilnya juga beda gitu, Cing. Kalau di Suca juga seperti itu. Karakter gua di LK karakter seperti itu, di Republik Mimpi atau di sinetron juga punya karakter sendiri gitu. Jadi, main sama anak-anak yang lebih muda, iya, relatif lebih muda di Suca. Stand up ya. Di stand up. Iya. Nah, lo tuh gimana cara adaptasi sebagai pelawak senior gitu? Kalau gua sih yang lebih senior daripada mereka, gua tetap nggak mau menjaga jarak gitu. Walaupun itu anak baru jadi pelawak atau baru menjadi seorang komedian. Karena kayak apa? kayak Mereka itu adalah, maksud gue begini, kalau kita membatasi jarak, kita jaga jarak sama mereka yang baru-baru, regenerasi nanti bisa mandek gitu loh.
gitu kan. Kita kan perlu dalam dunia komedi perlu regenerasi kan. Untuk komedi itu nggak hanya buat diri kita sendiri. Komedi itu adalah buat masyarakat. Nah, siapa yang menghibur masyarakat kalau kita udah nggak ada lagi? Nah, mereka yang melanjutkan yang di bawah kita kan. Jadi secara langsung kita bisa akrab dengan mereka di bawah kita bisa saling sharing, belajar apa yang kita bisa beri, ilmu kita beri gitu. Jadi keberlangsungan komedi itu paling penting di Indonesia gitu di. Iya. Jadi kita jangan merasa terancam, wah ntar dapur gua nggak ngebul, dia nongol kan gitu, jangan. Semua kan rezeki kan masing-masing udah Allah yang ngatur. Tergantung manusianya sendiri mau maju apa enggak gitu. Mau ngebul apa enggak? Nah, gitu. Tapi tetap ngebul, Pak. Alhamdulillah, Cing. Setelah gue turut mengarung, kita semuanya mau jalan mah seperti air aja, ngalir aja. Ya alhamdulillah. Ya kayak lu kan masih tetap eksis gitu kan, masyarakat masih percaya sama kita gitu kan, Cing. Kita tetap berkarya terus gitu kan. Alhamdulillah. Ini nggak neko-neko gitu kan? Iya. Hidup itu ya udah jangan terlalu dibikin berat. Dibikin santai, yang penting kita tetap berkarya, tetap berdoa, tetap berusaha kan begitu. Ini gue banyak kenal sama pelawak deh, kalau yang tempat-tempat ngobrol-ngobrol gitu terus. Kayaknya hampir sama semua deh iniannya apa? Karakter pelawak itu egonya pada tinggi-tinggi ya, Pak. Betul deh. Ya, betul. Seniman itu kan ego pada tinggi-tinggi, nggak hanya pelawak aja. Iya. Karena seniman ya. Pada seniman. Di satu sisi mudah bergaul misalnya gitu. Di satu hal lain ada yang idealis banget gitu ya. Iya. Untuk beberapa hal gitu. Termasuk Pak Jarwo ini ada beberapa hal yang kayaknya nggak bisa dikotak-katik. Kalau gue maunya gini ya gini gitu. Apa misalnya, Cing? Ada banyak lah. Buat autokritik gitu, Cing. Hah? Apa tuh? Autokritik tuh apa? Sejenis kayak automobil. Pak Jarwo itu kalau udah nggak nyaman di sebuah tempat, di sebuah acara lah gitu, udah mendingan udah. Kalau perlu pulang ya pulang. Kalau perlu diem ya diem. Kalau ini gitu. Pada saat egonya udah mulai terusik gitu. Kayaknya hampir semua seniman kayak gitu ya. Iya, Cing. Kalau egonya udah terusik, kadang-kadang juga prinsip juga sih itu. Kita harus punya prinsip juga, Cing. iya makanya itu yang gue bilang. Ada prinsip yang kaku, ada prinsip yang lentur. Nah, gua ini termasuk prinsip yang agak lentur juga, Cing. Tapi jadi ada yang kaku juga lu. Nggak, kaku tuh buat di rumah aja, Cing. Anjay. Jadi cuma bukan kaku, itu kenceng. Enggak, gue beberapa kali di dalam sebuah acara menemukan kekakuan Pak Jarwo. Oh, dan Cing, itu Pak Jarwo kenapa itu? Alasannya apa? Ada alasannya. Pokoknya dia egonya terusik dah gitu. Egonya terusik. Tapi jarang kan, Cing ya? Jarang tapi, itu, ya. Tapi ada. Tapi pernah gitu. Beberapa kali. Ya harus kita tunjukin sekali-sekali gitu, Cing. Kita kan kerja itu yang penting kan nyaman, Cing. Kalau urusan duit mah nomor satu ya. Itu nomor satu. Ya. Nyaman nomor 1,5. Yang penting nyaman gitu ya. Kalau kita kerja nyaman, benar, kan kita juga bermainnya juga enak. Gitu kan. Ya. Kalau kita udah nggak nyaman, aduh udah males. Kalau perlu dia kita keluar aja dari program itu, udah gitu aja. Iya. Kalau Komeng tuh lebih ini lagi tuh. Dia lebih mengutamakan kenyamanan ya. Iya. Ya makanya gue bilang beberapa orang yang gue kenal itu kelihatannya sangat fleksibel lah. Tapi ada beberapa hal yang nggak bisa diutak-atik. Iya. Itu. Karena ada hal yang prinsip juga buat kita. Ada hal yang prinsip juga. Ya bukannya kita kadang-kadang suka itu bahwa kita belagu atau apa. Ya maksudnya kan kalau kita udah keluarkan ini kita ya lega jadinya. Lega gitu, ya. Nggak, terus juga nggak terus-terusan dianggap remeh ya. Ya itu, Cing. Iya. Benar. Kadang-kadang memang dilema dari pelawak itu. Kadang-kadang semua orang mengharapkan kita selalu dalam kondisi bisa bercanda gitu ya, iya, Pak. betul. Ya. Sebenarnya itu memang. Nah ini kadang-kadang suka apa ya?
Kan itu harus kita terima Pak sebenarnya. Enggak. Karena orang udah mindsetnya ya lo pelawak ya lo harusnya bercanda dong gitu. Harus kita berikan pembelajaran juga ke masyarakat. Lu jangan samain gua di TV atau di panggung itu bersandiwara gitu, berakting. Iya. Tapi setelah turun dari panggung, udah gue jadi diri gue sendiri, jadi orang yang seperti orang biasa lagi yang seperti ya gue lakukan sehari-hari gitu, menjadi orang seperti biasa lagi gitu. Jadi harus bisa gitu membedakan. Kadang-kadang kurang ajarnya itu kadang-kadang suka berlebihan gitu kan. Iya. Itu masuk kalau gitu. kalau masyarakat umum mungkin nggak bisa kita minta ini ya, memang dia taunya begitu. Tapi ada orang-orang yang tahu ya gitu ya Pak ya. Ada juga. Ada orang yang tahu tapi tetap memperlakukan. Kalau gue sih langsung gue tegur. Kalau misalnya di luar panggung, Iya. terus memposisikan gue masih seperti di panggung, langsung gue tegur. Jangan begini. Gue jelasin segala macam, paham deh. Nah, habis itu respect tuh paling penting kan sama orang lain. Iya. Gitu, nggak hanya lu terhadap yang lebih tua, tapi juga yang tua juga harus respect juga kepada yang muda kan gitu. Sama-sama gitu, jadi harus bisa membedakan itu, Cing. Sebenarnya kalau Pak Jarwo dalam sehari-hari itu lucu nggak sih Pak? Serius gue, Cing. Serius ya? Apalagi kalau udah diranjang, serius. Nerima honor, serius. Emang masih bisa diranjang? Masih, Cing. Jarang ya? Enggak. Ya kita kalau di rumah kita menempatkan sebagai kepala keluarga kan begitu. Oh iya kalau di rumah. Tapi tetap ya di saat serius ya serius, di saat cair ya cair gitu. Iya. Jangan dibawa serius terus. Iya. Gue aja kalau sama istri suka bercanda aja sih. Jadi kayak temen aja udah. Sama istri? Iya. Udah nggak kayak istri? Udah nggak kayak istri, kayak teman. Kadang-kadang kan teman bisa jadi istri, Jing. Iya. Dari istri enaknya di teman emang. Iya. Karena di usia-usia nanti, usia-usia lanjut, apalagi yang bisa kita lakukan sama pasangan kita kalau bukan ngobrol. Iya. Kalau kita udah nggak bisa ngobrol sama pasangan kita itu yang bahaya Pak. Benar, komunikasi itu paling penting. Urusan ranjang palingan berapa tahun lagi kelar Lah Pak, iya, kita. benar. Hah? Iya. Habis itu mau ngapain sama istri? Ngapain lagi? Main catur. Jalan-jalan kemana-mana. Iya, urusan ranjang sebentar lagi kita umur-umur kelar nih Pak. Iya. Kecuali yang punya pabrik mebel. Terus-terusan dibikin Ranjangnya ada ya. Jadi memang harus dipupuk dari sekarang ya Pak. Iya dong. Malah dari awal malah ya bahwa istri itu adalah partner. Betul. Bukan cuma di ranjang tapi juga di mana? Di bawah ranjang. Karena kalau udah nggak bisa ngobrol, waduh, ketemu sama dia terus. Iya. Iya. Masa ketemu di rumah. Iya. Lewat-lewat begitu doang. Nah lo untuk kalau lo nih ya, kalau pribadi nih, kalau untuk menghangatkan lagi apa namanya api-api cinta, api-api asmara, romantisme sama pasangan sama keluarga dah, gitu sama istri itu ngapain? Gue lihat lo sering liburan setiap tahun ya, jalan gitu. Iya. Ngapain kalau di rumah itu kan kadang-kadang gua anak-anak kan di atas kamarnya. Nah, berarti nggak danjangin anak lo? Bisa lewat atas nggak? Nah, gua kadang-kadang sama istri suka ke kamar anak gitu. Oh, malah udah ngumpul bareng-bareng malam mau tidur. Udah, Pak, saling mijit. Kemudian kita saling bercanda, ngomong. Kadang-kadang anak juga jadi terbuka, dia punya masalah apa, gitu, Cing. Terus arahan-arahan tentang ilmu kehidupan kita bisa sharing sama mereka. Begini loh, Nak, begini cara bersosialisasi dengan orang lain, respect dengan orang lain, kejujuran, segala macam lah yang kita omongin. Jadi anak itu secara nggak langsung kita nggak ngajarin gitu, tapi mencontohkan. Mencontohkan. Anak lo kan cewek semua ya Pak? Ngeri nggak Pak kalau biasa aja sih. Punya cowok, misalnya udah ada belum cowoknya? Udah. Udah datang sini? Udah. Yang paling tua insya Allah Februari nikah nih. Anak gue, Cing. Si Putri? Si Zara. Oh, Zara. Putri yang baru kerja? Putri yang
kuliah baru semester. Zara yang baru kerja? Iya, udah S2 dia. Udah, gue S1 epilog. Udah kelar dia S2-nya? Udah, S2. Oh. Nah, tinggal ini apa yang kecil nih masih semester 5. Semester 5. Putri. Apa dia? Di ini HI Binus. Hubungan internasional? Heeh. Gue hubungan internasional Pak gue. Oh ya? Iya, tak gede kayak gue loh. Jadi pelawak sih. Kemisan, berewokan, ubanan. Pendidikan buat anak tuh penting sih. Gimana sih caranya Pak? Maksudnya kan lo muda bandel. Muda banget. Pasti lah, nggak mungkin kagak lah, pelawak mah gue tahu. Maksudnya tahu lah gitu dia ini gimana. Iya. Terus, ini kan gue belum nih Pak, belum nyampe. Iya. Ada laki-laki yang datang ke rumah untuk Anak lu yang lo paling masih gede? kecil. Iya, SMP ya? Iya. Nah itu lo gimana Pak? Gini. Apa terbayang-bayang kelakuan lo dulu? Jangan-jangan anak gue diginiin gitu nggak? Enggak juga, Cing. Kita kasih pemahaman aja sama dia kan. Iya kan, iya. Kan kita ngebayangin wah jangan-jangan anak kita ini ada cowoknya, jangan-jangan cowoknya kayak Teddy. Enggak. Memang gue kebalik. Ya, kita pemahaman aja. Ya kayak gue bilang tadi itu. Kita nggak langsung ngasih nasihat, lu harus begini, lu harus begini, enggak. Kita kasih pandangan aja. Secara cair memberitahunya, kayak misal di kamar dia kita ngobrol sambil santai gitu kan. Itu lo yang nyuruh cowok, tahu gak nama cowoknya? Nggak tahu kan lo? Tahu. Siapa? Ada lah pokoknya. Dia lo nyuruh datang apa dia yang datang sendiri memperkenalkan diri? Dia yang datang sendiri. Wih, Gitu. oke tuh. Ya, dan gua kasih Manggilnya dia apa ya? Wok kayak gitu? misalnya Manggil itu pacar si Zara manggil lo apa? Wok gitu? Jing gitu. Keluar. Iya, dapat pacar terus yang nganggap lo pelawak gimana? Pak Jarod lagi ngomong tadi, sebagai kata siapa? Gitu gimana? Enggak, tetap dia respect, hormat gitu. Dan membedakan gua seorang pelawak dengan gua seorang bapak. Iya, gitu. Jadi ya hormat gini. Ya kita juga pasang ini juga dong. Pasang muka yang berwibawa. Emang bisa lah pasang. Coba muka apa itu? Muka pengen. Saya tinggal udah. Iya. Dia dua ini udah masuk ke dalam fase permasalahan bagaimana mendapatkan atau memberikan restu kepada anaknya. Habis itu anak walaupun laki perempuan kita harus kasih batasan waktu. Oh, lo pakai nih jam malam? Iya dong. Jam 9 harus pulang. Kalau enggak dapat nggak dapat setoran cukup nggak cukup pulang. Pagar digembok. Itu aja udah. Dan lo pulang lebih dari jam 9. Nah, lo pulangnya kalau kerja lebih dari jam 9. kan ada Emak. istri di rumah yang sebagai perwakilan. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sih anak-anak gue itu paham dan ngerti dan kita kasih kepercayaan sama dia. Pantesan kalau syuting lewat dari jam 9 Pak Jarwo nggak pulang, udah digembok. Wah syuting menanggung nih masih jam setengah 9. Tunggu setengah jam lagi, rumah gue digembok, jadi dia bisa jalan-jalan. Tapi gitu ya, nggak ada yang marah tuh Pak? Apa? Anak-anak awal-awal gitu, kayaknya dikekang banget di zaman sekarang kok masih ada beginian gitu. Enggak. Ya, kita kan tergantung bagaimana memberikan pengertian. Setiap anak itu kan punya anak beda-beda, punya karakter kan. Mungkin anak orang lain bisa berontak atau segala macam protes, tapi anak gue enggak. Gitu. Gimana orang tuanya aja memberikan pengertian, memberikan pemahaman gitu, Cing. Iya. Toh, nanti bagusnya buat lu juga kok gitu. Buat anak kita juga. Pernah marah nggak sama lo anak Pak? Pernah. Ngambek gitu? Pernah. Nggak negor? Pernah. Sama gue, anak gue kecil aja udah bisa begitu. Sakit hati ya Pak ya? Maksudnya bukan sakit hati. Pas sakit hati, sakit Bukan biji, kesal. sakit biji. Melejit dong. Hati itu bukan sakit benci, bukan apa? Enggak. Melangsa gitu kalau anak. Nggak ditegur anak. Paling ya kitanya, Cing, yang harus punya apa? Proaktif gitu. Dalam arti kita datengin lagi santai di kamarnya. Dan bantu juga cair, coba tetap.
pasti nggak mungkin anak itu jahat sama orang tuanya kan. Tapi lo pernah nggak sampai nangis gara-gara ini? Gue pernah kalau gue. Enggak sih. Kalau gue sampai nangis sendiri, maksudnya di kamar mandi nih mikirin aduh, anak begini gitu. Nggak pernah lo? Nggak pernah. Gue pernah gue nangis. Oh ya? Jepit. Begini banget sakitnya gitu. Pak Jarwo ini udah makan asam garam nih, baik dalam profesinya maupun dalam rumah tangganya nih. Gue juga belum nyampe nih kalau dalam keluarga ya. Dalam keluarga udah masuk ke fase sebentar lagi menjadi kakek. Iya, Cing. Ya hitungan 2-3 tahun lagi lah kalau Februari ini lancar. Amin. 2-3 tahun lagi lo jadi kakek. Iya, Cing. Padahal kalau dari tampang udah dari dulu ya. Iya. Ya kita kan ini kan proses alam. Benar. Ya kita lalui. Yang jelas apa ya? Setelah anak menikah, gua cuma sedihnya biasanya kita ngumpul di rumah terus anak gua pergi gitu, dibawa sama suaminya. Itu yang Itu udah kepikiran loh. itu udah yang itu yang kepikiran gua. Tapi ya kita berpikir lagi ya memang udah sepertinya ya seperti ini yang kita dulu juga seperti ini kan. Dulu juga lo ngegondol anak perempuan orang. Iya. Nah, ya itu yang ya udah. Yang penting dia sama orang tua masih ingat. Gue juga kasih nasihat. Kalau udah nikah sama keluarga jangan lupa. Gitu. Ada masalah cerita, jangan dipendam gitu. Apa yang di orang tua nggak bisa bantu. Gitu seperti kayak anak biasa aja ya sebelum nikah gitu, Cing. Dia walaupun dia punya suami, istilah suaminya juga udah kewajiban untuk memenuhi semuanya, tapi kalau dia ingin sesuatu yang kira-kira gue pengen minta sama orang tua gue, nggak apa-apa minta aja sama gue, selagi gue masih punya gitu. Ya? Gitu. Ya enak banget punya yang mau ngelamar jadi anaknya Pak Jarwo. Bentar lagi ya Pak Jarwo anaknya dibawa orang satu. Ada yang mau jadi anaknya Pak Jarwo boleh, terutama cowok ya. Cowok anak asuh banyak, Cing. Iya, cowok juga. Cowok ada anak asuh juga. Ada anak asuh. Kan lagi sekolah di pesantren. Ada 2 orang tuh. Pesantrennya Ustaz Taufik Rahman di Bogor. Ustaz Pantun. Ya. Udah lama tuh? Baru nih masuk ini. Oh baru masuk. Pesantren. Terus ada cewek ada satu lagi juga nih. Pesantren juga. Anak asuh enggak, dia SMA. Itu yang sering lo bawa. Ya, itu. Yang sering ke Indosiar ya. Ya. Oke Pak Jarwo, ini sebuah obrolan yang paling mendalam ini selama gue melakukan ini ya. Di kaliku kehidupan lo. Tadi gue mengharapkannya akan ini, tapi gue merasa terharu. Seperti tali kasih, Cing ya. Tali kasih, terharu gitu. Banyak pelajaran-pelajaran yang didapat. Gitu. Belum menceritakan. Ini ilmu kehidupan, Cing. Iya. Nggak dapat di sekolahan itu. Ya, ini nggak didapat juga di TV. Kalau ngeliat Pak Jarwo nggak bakalan kayak begini. Karena dia dibully terus kalau di TV. Nah, dia menggunakan ini untuk gue adalah seorang orang tua. Enggak gitu ya. Enggak, seorang gitu ya? manusia biasa. Yang apa ya? Ya seperti yang orang biasa aja. Punya karakter tersendiri, punya prinsip hidup tersendiri. Iya. Gitu. Iya, tapi kalau gue pribadi, lo tuh orang yang enak diajak berteman sebenarnya, Pak. Oh iya. Justru sebenarnya gue ini orang yang susah diajak berteman, Cing. Oh, mungkin karena kita klik kali ya? Mungkin itu. Kalau nggak klik gue males, Cing. Iya. Gue paling susah dengan misalnya ada orang baru nih, nggak tahu apa yang mau diobrolin supaya cepet akrab, nggak bisa. Nggak bisa ya? Kayak di grup PA aja gue jarang komen segala macam. Iya. Bergaul sama gue agak sulit orangnya, bersosialisasi ya. Tapi kalau udah kayak sama lo, komen, udah klik itu enak gitu. Udah begini ya? Tinggal begini yang belum. Kalau begini bareng sih udah. Iya, Pak Jarwo itu adalah orang yang enak diajak berteman gitu. Jalan tuh berdua misalnya, kita kan berapa kali ya ke Jambi. Oh iya. Iya, ke Jambi terus ke Palembang. Palembang ya? Palembang. Ke Palembang. Ya, yang honornya luar biasa ya. Iya, terus ke Surabaya. Berapa kali tuh Indosiar kemana-mana terus. Iya, terus ke Labuan Bajo. Labuan Bajo gitu. Kan katanya kalau pengen kenal orang itu
Coba lo bermalam sama dia. Nah, itu lo akan tahu enak atau enggak orang itu. Iya, Pak. Gue juga memahami lu juga, Cing. Sebenarnya kita satu karakter lu, Cing. Gue ngelihat lu tuh dulu itu Abdelnya orangnya sombong, nggak mau bergaul, milih-milih. Tapi dulu setelah gua nggak nyangka gue bisa akrab sama lu, Del. Serius. Serius apa? Banyak, Pak, karena muka gue tuh begitu, muka gue tuh nyureng gitu, dulu nggak pakai kacamata, terus kalau ngeliatin orang tuh gini gitu. Banyak yang salah sangka, Pak, banyak. Iya. Tapi setelah ini ya akrab ya. Ya itulah makanya tak kenal maka tak sayang. Kata sayang, benar. Betul. Banyak, Pak, yang belum begitu. Sama kali lu juga banyak yang bilang. Iya. Berapa banyak orang nih, Abdul belagu. Orang Ternyata fales nggak enggak. bisa belagu lah. Iya. Tapi enggak ya, Pak, kalau setelah lo mengenal gue enggak kan? Enggak. Orangnya penuh dengan apa ya? Perasaan yang mendalam. Perasaan. Nggak enakan ya? Apa ya? Nggak enak, mukanya nggak enak gitu. Luar biasa deh. Luar biasa ya, banyak yang bilang, dan itu salah satu otokritik buat gue juga, Pak. Gitu. Walaupun gue nggak sengaja sepertinya begitu. Gitu. Iya sama sih. Iya. Gue juga begitu. Maka gue untuk mau menjadi ketua umum Paski ini supaya gue bisa lebih banyak bergaul lagi sama orang lain, Cing. Iya. Berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain gitu. Iya. Oke lah kalau gitu, udah berapa menit ini? Lama banget ini. 46. Waduh, 46 menit. Tayang 1 jam. Tayangnya 46 menit, emang TV. Nggak diedit gitu nggak ya? Nggak ada editan. Oh, langsung. Langsung aja berarti 46 Menit. menitnya gitu. Ya udah kalau gitu, Cing. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Cing ya. Sampai ketemu lagi di acara TV itu. Oh, siap. Udah dihubungin kan? Udah. Gue juga udah dihubungin. Udah Tunggu. deal? Oh, udah deal belum? Tapi udah tahu. Udah. Udah tahu. Iya. Segini gitu. Belum. Oh, belum. Ntar kali. Ntar ya. Oke, yang merasa belum ngedilin, yang merasa belum Deg-degan biji gua. yang merasa belum ngedilin Pak Jarwo segera didilin. Karena banyak sekali yang ingin deal sama Pak Jarwo. Ya. Oke, ketemu lagi di wawancara berikutnya.